cerita nih. Cerita aja. Tapi kamu janji ya jangan bilang ke siapa-siapa. Iya, nggak aku bilangin siapa-siapa kok. Ini Sin, akhir-akhir ini pacarku tuh suka ngechat yang aneh-aneh. Kayak dia nyuruh aku ngirim foto yang gak jelas, terus ngomongin hal-hal yang bikin aku risih. Tapi kan aku bingung, dia gak ngapa-ngapain aku kok, terus aku juga gak ngapa-ngapain dia. Gimana ya? Berarti itu udah termasuk kekerasan seksual loh. Kekerasan seksual? Tapi kan aku gak ngapa-ngapain, Sin. Aku juga gak disentuh kok sama dia. Kekerasan seksual tuh nggak harus tentang bersentuhan, Ti. Kekerasan seksual itu bisa berupa verbal dan non-verbal. Contohnya kayak tadi, cowok kamu ngirim chat cabul kayak ke kamu kayak tadi. Nah, bener banget teman-teman apa yang dibilang sama Desinta tadi. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama adalah verbal. Nah, bentuk verbal itu contohnya seperti apa sih? Seperti catcalling, kemudian komentar seksual, atau bahkan lelucon jorok. Nah, kemudian yang kedua bentuknya adalah non-verbal. Contoh kasusnya seperti di belakang, seperti mengirim video atau gambar porno, revenge porn, atau bahkan tatapan mengintimidasi dari orang lain. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik. Kasus paling sering terlihat gitu ya. Kita bisa melihat dengan sentuhan fisik tanpa izin, kemudian pelukan paksa, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023, menurut Komnas Perempuan menerima 4.000 lebih laporan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Nah, 1 dari 3 remaja perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, bahkan di antaranya tidak sadar bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. 40% lebih di antaranya mereka itu mengenal pelaku secara pribadi, di mana seperti anggota keluarga, atau bahkan teman, atau bahkan gurunya sendiri. Makanya bagi kita semua itu penting untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Ya ampun, Sin. Aku kira tuh dia cuma iseng doang. Enggak, Ti. Kamu berhak untuk nolak karena itu udah termasuk kekerasan seksual. Walaupun yang minta itu orang terdekat kamu sekalipun, entah itu pacar, teman, ataupun keluarga kamu. Tapi aku takut. Gimana kalau nanti dia marah? Atau gimana nanti kalau orang-orang gak percaya sama aku? Aku bisa bantu kamu. Kamu bisa cerita ke guru BK ataupun orang tua kamu. Bahkan ada layanan pengaduan kekerasan seksual seperti Sapa 129. Kamu bisa cerita ke sana. Kalau kamu melihat atau mengalami kekerasan seksual, kamu bisa melakukan hal ini. Pertama, berani bilang tidak. Kamu berhak merasa aman. Yang kedua, cari tempat aman yang jauh dari pelaku. Yang ketiga, cerita ke orang dewasa yang kamu percayai. Guru, kakak, orang tua, atau teman yang kamu percayai. Kamu juga bisa menghubungi layanan resmi, misalnya hotline Kementerian PPPA, menghubungi lewat via WhatsApp, atau melaporkan via website, serta juga bisa mengunjungi Polres PPA terdekat kamu. Dan kamu sebagai teman, kamu juga punya peran penting loh, jangan menjadi penonton yang diam aja. Apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, dengerin, bukan ngejudge. Yang kedua, bantu teman kamu untuk mencari layanan bantuan. Yang ketiga, jangan sebarkan aib atau menyimpan screenshot yang bikin korban bisa semakin takut. Yang keempat, dukung teman kamu, jangan dihakimi. Karena melindungi korban itu bukan hanya tugas hukum, melainkan tugas bagi kita semua. Hanya dengan mengatakan kata aku percaya kamu, itu udah ngebikin korban itu semakin percaya diri. Dan ingat, ini tuh bukan salah kamu, melainkan salah si pelaku. Oke, jadi mulai sekarang kita harus lebih waspada dan lebih peka di lingkungan sekitar ya. Apalagi terkait dengan teman-teman kita yang ngasih kode nggak nyaman tentang hal-hal kayak gini. Dan ingat, kekerasan seksual itu nyata loh. Dan kita bisa melawan bersama-sama. Makasih ya. Sekarang aku udah ngerti. Dan mulai sekarang aku akan tidak hanya diam lagi dalam hal-hal seperti ini. Makasih. Nah, kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Oleh karena itu, sadar, lawan, dan lindungi diri karena semua orang berhak merasa aman. Ingat, kekerasan seksual bukan salah korban. Kamu berhak merasa aman dan dihormati. Yuk, mulai dari diri sendiri, berani speak up, saling jaga, dan jadi teman yang peduli.